Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aita di 240503. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang riset operasi menggunakan dua metode, yaitu metode simplex dan Big M. Untuk mempermudah mempelajari metode simplex dan Big M, digunakannya contoh soal beserta penyelesaiannya menggunakan metode tersebut. Adapun contoh soal metode simplex sebagai berikut. Maksimal Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 dengan kendala yang pertama, yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 60. Dengan kendala kedua, x1 sama dengan 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 40. Dengan kendala ketiga, x1 ditambah x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 80. Dan kendala keempat, x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 80. Dengan ketentuan x1, x2, dan x3 harus lebih besar sama dengan 0. Karena soal tersebut belum dalam bentuk standar atau persamaan, maka soal tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk standar, yaitu dengan menambahkan variabel slack pada kendala 1 sampai 4. Maka diperoleh sebagai berikut. Dapat terlihat pada soal di atas masih bertanda kurang dari, sedangkan soal yang sudah dalam bentuk standar sudah bertanda sama dengan. Dan ada penambahan variabel slack pada bentuk standar, yaitu x4, x5, dan x6. Maka dari itu, diperoleh sebuah solusi layar dasar dalam bentuk kanonikal dengan x4, x5, x6, dan x7 sebagai variabel basis dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel berikut, dapat disimpulkan masih adanya variabel non-basis yang bernilai positif, yang ditandai dengan lingkaran merah. Jadi, solusi belum optimal. Variabel non-basis x3 memiliki nilai positif paling besar, karenanya dipilih menjadi variabel baru yang akan menjadi variabel basis. Jadi, x3 dikatakan sebagai entry variabel. Untuk memutuskan variabel basis mana yang akan digantikan, digunakannya aturan rasio minimum atau minimum rasio. Rasionya adalah 60/1, 40/1, 80/2, dan 80/1. Maka dapat kita ambil rasio minimumnya adalah 40/1, sama dengan 40. Maka x3 akan menggantikan x5 menjadi variabel basis, sedangkan x5 menjadi leading variabel. Dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. Di tabel di atas dapat dilihat bahwa elemen pivot itu bernilai 1, ditandai dengan lingkaran merah. Karena elemen pivot adalah angka 1, jadi tidak perlu diubah lagi. Sedangkan pada kolom pivot diubah menjadi 0. Hal ini dilakukan dengan cara operasi pivot. Hasil operasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi sudah optimal, di mana nilai 0 sudah bernilai negatif dan 0. Dengan demikian, program linear tersebut mempunyai solusi optimal, yaitu x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 40, x4 sama dengan 20, x5 sama dengan 0, x6 sama dengan 0, x7 sama dengan 40, dan nilai z-nya sama dengan 240. Untuk soal yang kedua menggunakan metode Big M. Dengan soal minimum nilai Z sama dengan 500x1 ditambah 700x2. Dengan kendala pertama, min 2x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 1. Kendala kedua, x1 dikurang x2 lebih besar sama dengan 1. Dengan ketentuan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Karena soal tersebut belum dalam bentuk standar, maka kita harus mengubahnya ke format standar dengan ditambahkan variabel super atau minus. Walaupun persamaan sudah dalam bentuk standar, tetapi belum dalam bentuk kanonikal, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk kanonikal dengan cara menambahkan variabel artifisial, yaitu x6 dan x7 pada kendala 1 dan 2. Jadi, solusi layak dalam bentuk kanonikalnya adalah x1, x2, x3, x4 sama dengan 0, x5 sama dengan 1, dan x6 sama dengan 1. Akan tetapi, solusi ini bukan solusi untuk program asli karena adanya variabel artifisial x5 dan x6. Pada variabel artifisial dibuat nilainya setinggi mungkin, maka koefisien untuk variabel artifisial dibuat sebesar m. Dengan demikian, fungsi objektif berubah menjadi minimum z sama dengan 500x1 ditambah 700x2 ditambah mx5 ditambah mx6. Dapat terlihat pada tabel di bawah. Dari tabel terlihat bahwa harga z
sangat besar karena M sangat besar. C menunjukkan bahwa variabel non-basis X2 dapat menurunkan harga Z, sehingga kita jadikan variabel basis. Lalu dengan menggunakan hukum rasio minimum, diperoleh bahwa variabel basis X5 meninggalkan basis atau leading variabel. Karena hasil masih ada yang bernilai kecil atau minus di X2, maka X2 menjadi entering variabel yang akan memasuki basis dan menggantikan X5 di mana X5 akan leaving variable. Dapat kita lihat pada tabel elemen pivotnya bernilai 2, maka digunakan hukum rasio atau rasio minimum dengan melakukan operasi pivot dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikutnya masih terlihat hasil zeronya bernilai negatif di kolom X5, maka X5 akan dijadikan entering variable yang akan menggantikan X6, maka X6 akan menjadi leaving variable. Dapat kita lihat bahwa elemen pivotnya adalah 1/2 atau 1/2, maka digunakan hukum rasio minimum atau minimum rasio dengan melakukan operasi pivot dapat terlihat pada tabel berikutnya. Dari tabel tersebut dapat terlihat sebar solusinya belum optimal karena masih ada yang berharga negatif dan variabel X6 masih belum 0. Koefisien variabel artifisial nilainya harus 0. Akan tetapi pada variabel X6 nilainya masih ada yang sangat besar atau M. Untuk variabel ini tidak bisa dijadikan 0 karena solusi yang diberikan tidak optimal, sehingga model tidak memiliki solusi feasible atau infeasible. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you!